Resto. Di video kali ini, aku bakal ngajak kalian semua untuk Jaluduk. Jadi, Jaluduk itu adalah jalan-jalan edukasi bersama Resto. Nah, sebelumnya aku bikin video ini tuh mendadak guys. Jadi, aku benar-benar nge-shootnya itu sendiri. Jadi, maaf ya kalau misalnya kurang maksimal. Dan sebenarnya aku pun melanggar aturan guys, karena aku main HP saat berkendara. Gak patut dicontoh ya, tapi mau gimana lagi, aku gak mau merepotkan orang lain dalam pengerjaan tugas aku ini. Oke, jadi di sini aku mendapatkan tugas untuk mengamati badan air di sekitar. Contohnya, waduk, rawa, sungai, dan sebagainya. Tetapi di sini aku memilih untuk mengamati sungai, karena menurut aku itu sungai mudah ditemui dimanapun. Nah, kira-kira kalian bingung gak sih kenapa aku kok jalannya ke Asia Afrika sih? Emang di sana ada sungai ya? Nah, jadi di sana tuh ada sungai guys. Sungainya itu di dekat Braga. Namanya Sungai Cikapundung. Aku pun baru sadar saat aku mencari-cari sungai di suatu aplikasi. Ditambah lagi aku ini rajin dan mandiri guys. Jadi aku habis kerja kelompok langsung pergi untuk mengambil video tersebut. Oke, kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya, kira-kira ada yang tahu nggak sih sungai itu apa? Jadi, sungai itu adalah aliran air yang mengalir memanjang mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, sumber air sungai itu berasal dari air hujan dan pencairan es atau glaster. Nah, badan-badan air yang berfungsi sebagai muara adalah laut, danau, dan sungai. Sungai terbentuk karena adanya aliran air dari daratan yang tinggi ke daratan yang rendah karena adanya gaya gravitasi bumi. Proses selanjutnya, aliran air akan bertambah seiring dengan terjadinya hujan karena limpasan air hujan yang tidak dapat diserap bumi akan ikut mengalir ke dalam sungai. Oke, jadi di sini aku bakal menjelaskan seputar Sungai Cikapundung, guys. Jadi, Sungai Cikapundung ini merupakan anak sungai dari Sungai Citarum yang mempunyai panjang 28 km dan melewati Kabupaten Bandung Barat pada bagian hulu, Kota Bandung pada bagian tengah, dan Kabupaten Bandung pada bagian hilir sungai yang bermuara di Sungai Citarum. Karena aku menemui Sungai Cikapundung ini di bagian tengah, jadi dia ini mempunyai ciri-ciri arusnya itu tidak begitu deras, daya erosinya mulai berkurang, dan arah erosi ke bagian dasar juga samping. Seperti yang sudah kita lihat, pada bagian tengah Sungai Cikapundung ini terlihat sampah mulai menumpuk di beberapa titik, serta sampah juga tersangkut di bagian bawah jembatan yang menyebabkan aliran sungai terhambat. Persoalan sampah ini mengakibatkan kapasitas penampang sungai semakin dangkal, serta terjadi penyempitan badan sungai. Kondisi ini juga menyebabkan air mudah meluap ketika curah hujan tinggi, atau biasa disebut juga dengan banjir. Proses terjadinya sungai banyak sampah diakibatkan oleh masyarakat yang suka membuang sampah ke sungai. Dan tentu saja dong, sampah tersebut itu mengalir mulai dari hulu ke tengah ataupun tengah ke hilir. Nah, sangat kebetulan sekali pada saat aku mengambil video tersebut, ada seorang bapak-bapak yang membawa kantung kresek sambil menghampiri sungai tersebut. Aku kira dia hanya ingin menepi untuk duduk sementara karena dia jalan, tapi ternyata saat dia duduk, dia membuang sampah itu ke sungai. Dan pada saat aku tegur dia hanya berkata bahwa membuang sampah ke sungai itu adalah hal yang sangat biasa untuk dia lakukan sehari-hari katanya. Lalu, pertemuan debit Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum yang besar menyebabkan adanya perbedaan, di mana tinggi muka air Sungai Citarum yang lebih tinggi daripada Sungai Cikapundung ini mengakibatkan air Sungai Citarum mengalir ke arah hulu Sungai Cikapundung. Nah, kondisi ini mengakibatkan sampah-sampah yang ada di Citarum ini masuk ke dalam Sungai Cikapundung karena terjadinya arus balik. Sungai Cikapundung ini juga dimanfaatkan oleh warga sebagai objek wisata. Contohnya seperti kebun raya, kebun binatang, curug, air terjun, dan juga dijadikan penyedia air oleh PDAM. Sampai sini saja jalan-jalan online bersamaku. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.